Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang berjudul Musafir. Sebuah cerita dari kiriman teman subscriber kita yang bernama Rendra Channel. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Kembali melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah menuntaskan penangkapan paku di Gunung Lobo Batang, Yanto langsung mengarah ke pelabuhan Pautere untuk melanjutkan kembali ke Pulau Dewata, Bali. Di perjalanan Yanto menuju pelabuhan Pautere, dia membagikan koin emas pemberian Salim sahabatnya di suatu perkampungan arah pelabuhan Pautere. Yanto masuk pemukiman itu. Astagfirullah, warga di sini terlihat kelaparan karena kemiskinannya. Yanto berjalan dan melihat warga yang menenangkan anaknya karena kelaparan. Ibu, aku lapar. Aku mau makan. Sudah 1 hari lebih perut ini kosong. Sabar ya nak, siapa tahu Allah membantu kita. Tidak hanya kita, warga lainnya pun kelaparan nak. Kamu yang sabar ya nak. Siapa tahu ayahmu kembali membawa makanan. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam nak. Sepanjang jalan saya berjalan, tampak banyak warga mengeluh kelaparan. Apa yang terjadi di sini, Bu? Perkampungan ini dilanda kekeringan nak berkepanjangan, membuat petani gagal panen, dan stok makanan di perkampungan ini habis, membuat warga kelaparan nak. Astagfirullah, semoga ibu diberi ketabahan dan warga lainnya. Ini ujian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada hikmah di balik semua ini. Apa tidak pergi membeli sesuatu ke perkampungan lain atau ke kota besar untuk membeli makanan, Bu? Warga di sini semuanya gagal panen, jadi mereka juga sama sekali tidak memiliki uang untuk membeli bahan makanan di kota, nak. Ya sudah, saya ada koin emas. Ibu sebaiknya beli makanan. Kasihan kedua anak ibu, dan saya juga akan membagikan ke warga lainnya. Yanto membuka peti kecil koin emas pemberian Salim saat di Saranjana. Segera ibu itu menuju ke perkampungan lainnya guna membeli kebutuhan keluarga. Terima kasih anak, semoga Allah membalas kebaikanmu. Kalian semua masuk rumah ya, ibu mau pergi membeli beras dan kebutuhan lainnya. Kedua anak itu mengangguk dan masuk, sementara Yanto berdiri masih mendengarkan banyak warga mengeluh kelaparan. Dengan segera dia mengetuk satu rumah dan ke rumah lainnya, membagikan koin emasnya, dan habislah semua. Nampaknya kepala keluarga berlinang air mata, tidak henti-hentinya berterima kasih dan langsung menuju ke perkampungan lainnya guna membeli kebutuhan pokok. Semua koin emas pemberian Salim di Saranjana habis dibagikan. Alhamdulillah ya Allah. Ini rencanamu melalui Salim memberi satu peti kecil koin emas dan sudah terbagikan kepada warga yang membutuhkannya. Yanto pun berjalan melanjutkan perjalanannya dan keluar dari pemukiman warga, menuju ke area persawahan yang nampak sudah lama belum tergarap karena tidak ada hujan. Yanto duduk bersimpu menadahkan tangannya ke atas. Ya Rob, penguasa alam semesta, hamba yang hina ini bersimpu memohon supaya warga di sini kembali makmur dan terlepas dari penderitaannya, dan bisa kembali menggarap sawah mereka yang sudah lama tidak turunnya hujan di wilayah ini. Ya Rob, hambamu yang hina ini memohon. Amin. Seketika suara gemuruh langit mulai terdengar. Nampak satu petir menggelegar menandakan akan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang besar berupa hujan. Alhamdulillah, semoga suara gemuruh petir itu akan menandakan turunnya hujan. Yanto kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke pelabuhan Pautere. Setengah jam berjalan nampak langit gelap dan dengan segera hujan besar turun. Yanto tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat yang diberikan Gusti Allah, dan terus berjalan walau dengan guyuran air hujan yang sangat besar.
Doa penurun hujan itu juga sudah dikuasai Yanto dari kakeknya, dan karena ketulusan hatinya membuat dia itu terijabah. Semoga kita semua tulus dan ikhlas dalam menolong sesama, karena di saat itulah Allah akan memberikan rahmatnya. Singkat cerita, sudah beberapa hari Yanto berjalan dan terus berjalan dengan lantunan solawat di hatinya. Sampailah dia di pelabuhan Pautere. Dia hendak naik kapal perahu menuju Bali dengan sisa uang pemberian Pak Johan di Sumatera dan juga Pak Anton saat dia di Kalimantan. Alhamdulillah, sampai juga di pelabuhan ini. Aku harus bertanya ke warga kapal perahu menuju Bali. Semoga saja ada. Yanto pun mendekati warga yang sedang mengikat tali kapal perahu. Assalamualaikum Pak, permisi, saya Yanto. Waalaikumsalam Nak Yanto. Iya, ada yang bisa Bapak bantu? Saya hendak ke Bali. Apakah ada kapal perahu menuju ke Bali, Pak? Oh, mau ke Bali? Kebetulan Nak, samping kapal ini adalah kapal tradisional pengangkut orang yang hendak ke sana. Nak Yanto tinggal naik dan bayar saja ke anak buah kapal yang di sebelah dan langsung naik. Kebetulan kapal ini 1 minggu sekali menuju ke Bali. Terima kasih Pak, Alhamdulillah. Kebetulan sekali, terima kasih Pak, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yanto segera menuju ke kapal arah ke Bali. Nampak pelabuhan ini sangat banyak kapal-kapal tradisional ke berbagai wilayah dan pengangkut berbagai macam kebutuhan pokok berlabuh di pelabuhan ini. Singkat cerita, Yanto mendatangi anak buah kapal untuk membayar. Singkat cerita, Yanto pun membayarkannya. Nampak dalam perahu sudah sangat penuh dan Yanto menuju ke belakang kapal, duduk memandangi pelabuhan yang sangat ramai dengan kegiatan perdagangan bahan-bahan pokok. Dan tidak lama kapal itu pun mulai diangkat tali jangkarnya dan menyalakan mesin. Kapal segera berangkat. Yanto hanya memandang lautan dan terus bersikir. Sekarang langkahnya harus menancapkan paku emas kelima di Pulau Dewata Bali. Dan nampak senyum di wajah Yanto. Akan saatnya tiba dia menginjakan kakinya kembali di tanah Jawa. Alhamdulillah ya Allah, saya menuju ke Bali dan sudah dekat ke Pulau Jawa. Saya sudah sangat rindu keluarga dan teman di kampung. Singkat cerita, Yanto sudah berada di pelabuhan tradisional di Bali. Kapal perahu sudah bersandar di pelabuhan itu. Nampak ABK kapal melemparkan jangkar dan juga mengikat tali perahu ke pelabuhan itu. Nampaknya penumpang berhamburan keluar perahu dan setelah semua keluar, Yanto segera berjalan dan keluar dari perahu itu. Alhamdulillah, sampai juga di Pulau Dewata Bali. Kini saya harus menuju Gunung Agung demi menuntaskan penancapan paku kelima dan di Alas Purwo paku keenam. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yanto kembali berjalan dari pelabuhan tradisional menuju ke Karangasem dan terus bersikir di hatinya dan melihat keindahan alam Bali yang luar biasa. Nampak pemandangan masih asri dan juga pakaian warga Bali yang khas menjaga adat dan budaya. Yanto takjub dan sangat menghargai perbedaan. Juga Yanto pecinta budaya agar adat dan budaya tidak hilang. Itu adalah identitas sebuah negara disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Subhanallah, alam Pulau Dewata memang sangat indah. Pantai-pantai dan juga alam sekitar yang terjaga. Semoga alam ini terus terjaga. Singkat cerita, Yanto sudah berada di Karangasem, masuk ke pemukiman warga, dan nampak warga Bali sangat baik dan ramah, juga murah senyum. Setibanya di daerah pemukiman, Yanto mendekati lelaki tua yang duduk di depan rumahnya, sedang terduduk. Rumah khas Bali dengan gapura dan patung pura yang cantik. Orang-orang Bali memiliki keterampilan seni ukir luar biasa, dan Yanto pun terkagum-kagum dengan ornamen gapura-pura dan juga rumah adatnya. Permisi Pak, numpang tanya. Iya sini nak, mari sini mampir. Iya Pak, makasih. Saya Yanto dari Jawa Pak, hendak menuju ke Gunung Agung. Oh, Gunung Agung. Iya udah deket nak, di sini juga kelihatan. Saya Pak Made, asli warga Karangasem. Nak Yanto kayaknya pengelana ya. Saya pecinta alam Pak, kebetulan dari Sulawesi langsung ke sini. Tadi Nak Yanto bilang dari Jawa, tapi kok dari Sulawesi? Saya berkeliling Pak, dari ujung kulon ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan akhirnya nyampe ke Bali. Wah, hebat kamu nak. Masih sangat muda sudah berkelana sangat jauh.
Hebat mentalmu Nayanto. Iya Pak, sekedar hobi pecinta alam Pak. Ornamen dan pura di sini sangat cantik dan indah Pak. Saya kagum. Orang Bali dikenal sebagai para seniman. Keterampilan dalam mengukir dan pembuatan ornamen seperti gapura, semuanya belajar dari leluhur. Ilmu keterampilan sudah diajarkan sejak dini, Nak. Makanya orang-orang Bali memegang teguh adat dan budaya leluhur dan juga saling menjaga dan sangat erat tali persaudaraan di Pulau Dewata ini. Bener Pak, kalau bukan kita yang menjaga adat dan budaya, lalu siapa lagi? Adat dan budaya suatu simbol negara. Jangan sampai hilang di telan zaman, biar anak cucu kita tahu adat dan budayanya. Betul Nak Yanto. Nak Yanto mau minum apa? Biar Bapak bikinin minum. Ada teh atau kopi? Tidak usah Pak, makasih banyak. Sudah duduk dan mampir di sini saja, saya sangat bersyukur. Nak Yanto, Jawanya di mana? Jawa Barat Pak, tepatnya di Cirebon, di Gunung Jati. Oh, di Cirebon Nak. Tanah wali Sunan Gunung Jati ya Nak. Agamanya juga sangat terjaga. Iya Pak, di sini juga sangat terjaga Pak. Saya juga kagum. Saya hanya ditugaskan kakek berkeliling Nusantara Pak. Iya Nak, teruskan lelakumu. Kakekmu orang baik. Kita semua bersaudara dan kami sangat menghormati para pemuka agama. Nak Yanto Muslim kan? Iya Pak, saya Muslim. Walaupun kita beda agama, tapi tali persaudaraan jangan sampai putus ya Nak. Muslim sangat menghargai budaya Bali, dan juga Bali sangat menghargai Muslim karena kita semua bersaudara. Iya Pak, kita semua bersaudara. Adat dan budaya juga terus kita jaga. Saya sangat mencintai perbedaan Pak Made. Semoga Bali menjadi kota yang selalu mendapatkan barokah dari Tuhan. Mereka berdua asik mengobrol dan tidak segan Yanto menceritakan perjalanannya ke Pak Made. Pak Made mempunyai istri dan 2 anak laki-laki semua dan sudah menikah. Canda dan tawa di obrolan itu membuat Yanto dan Pak Made sudah akrab. Saya nggak kebayang Nak, mentalmu kuat. Tidak semua orang bisa menjalankan lelaku itu. Gurumu sangat hebat, apalagi kau dari tanah wali Gunung Jati. Sedang asik mengobrol, datang seseorang dengan tergesa-gesa menuju Pak Made. Sebut saja namanya Wayan. Rahajeng siang Pak Made. Iya Wayan, ada apa kau tergesa-gesa? Istri saya Pak Made kembali meraung kesakitan di perutnya. Tolong Pak Made, saya tidak tahu lagi harus kemana. Ayo ke rumahmu Wayan. Saya boleh ikut Pak Made? Boleh Nak, ayo kita lihat istri Wayan. Ada apa dengan pengantin baru ini? Mereka bertiga segera menuju ke rumah Wayan yang tidak jauh dari rumah Pak Made. Setibanya di rumah Wayan, Pak Made diam di depan pintu membaca kitab-kitab yang tidak Yanto mengerti. Dalam penglihatan Yanto tidak salah lagi, aura gelap di rumah Wayan seperti sihir gelap. Astagfirullah, ucap Yanto dalam hati. Nak Yanto, kau merasakan juga? Aura rumah diliputi aura gelap Pak Made, seperti ada yang sengaja mengirim untuk membunuh. Penglihatanmu tajam Nak Yanto. Ya sama seperti penglihatanku. Aura gelap tidak salah lagi kiriman sihir. Siapa pengirimnya Pak Made? Padahal kami tidak punya musuh dan selalu baik ke tetangga yang lain. Sabar, semua harus dihadapi dengan sabar. Ilmu semuanya bagus, tapi tergantung orang yang memakainya. Tidak salah lagi, pengirim mempunyai ilmu leak. Saya merasakan energinya. Kalau tidak cepat ditangani, ini sangat berbahaya. Benar apa kata Pak Made, ilmu seperti pisau. Bila salah menggunakan, efeknya akan menjadi negatif. Tapi bila digunakan untuk kebaikan, maka ilmu itu bermanfaat. Ilmu leak. Tidak semua orang Bali menguasai ilmu itu. Hanya orang-orang tertentu yang mampu menguasai ilmu itu. Mereka bertiga pun masuk ke rumah Wayan dan melihat istrinya meronta-ronta kesakitan. Sebut saja Bu Astika. Tolong Pak, tolong. Sakit sekali perutku, tolong. Tetap tenang, semoga Sang Widi menyembuhkanmu. Yanto melirik ke pojok tempat tidur Bu Astika. Terdapat 3 bayangan hitam besar. Makhluk laknat, siapa yang mengirimmu hingga kau menyakiti keluarga ini? Ucapnya lewat batin.
Tidak usah kau ikut campur. Sekarang juga wanita ini harus mati. Hidup mati Tuhan yang menentukan. Berani kau sakiti keluarga ini, kau berhadapan denganku. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa, bocah ingusan. Namun Pak Made mulai baca kitab-kitab yang dipercayai. Dengan lantunan bacaan yang Yanto tidak mengerti, 3 makhluk bersiaga dan langsung menyerang Pak Made, hingga tubuh Pak Made bergetar hebat. Didekatkan telapak tangan Yanto ke belakang Pak Made, dan terhentaklah ketiga makhluk itu. Kurang ajar kau bocah, kau akan tahu akibatnya. Hilanglah ketiga makhluk itu, dan Bu Astika mulai membaik. Sudah mulai membaik Pak Made, terima kasih. Syukur Pak Made, istri saya sudah membaik. Ya, kau harus kuat Nak Astika. Kalian baru saja menikah, sudah ada orang yang tidak menyukai kalian. Yang kirim 3 makhluk itu bukan orang sembarangan. Sempat saya melihat orangnya dan dia mengancam adu ilmu. Kalian berdua selalu baca kitab kita, biar setan jahat tidak masuk ke rumah kalian. Semoga Sahyang Widi menjaga kalian. Hati-hati juga pada Nak Yanto. Iya Pak, saya akan selalu waspada. Pak Wayan, jaga istri Pak Wayan. Apa yang baik yang diucapkan Pak Made jalankan. Baik Pak Made, terima kasih. Saya akan laksanakan apa yang Pak Made katakan. Ya sudah, saya pergi dulu. Kalau ada apa-apa, cepat ke rumah saya. Iya Pak, sekali lagi terima kasih. Yanto dan Pak Made pun pergi dari rumah Pak Wayan dan kembali ke rumah Pak Made. Sampailah di rumah Pak Made, Yanto diajak masuk ke samping rumahnya. Dan alangkah kagetnya setelah masuk ke rumah, banyak keris yang sangat indah, dan samping rumah adalah pembuatan keris Bali. Keris Bali sangat cantik. Ukiran keris begitu mempesona mata, hingga Yanto sangat kagum pada Pak Made. Inilah kegiatan sehari-hari Bapak Nak, membuat keris khas Bali. Bapak membuatnya dengan cara tradisional, dan juga sebelum membuat keris, Bapak selalu berpuasa agar aura keris terpancar, semua dari leluhur Bapak pengrajin keris. Sangat luar biasa indah Pak. Subhanallah, keris Bali memang indah. Ini sangat luar biasa Pak. Saya sangat suka. Bolehkah saya belajar membuat keris Pak? Dengan senang hati Nak. Sebelum kamu pergi ke Gunung Agung, alangkah lebih baiknya Nak Yanto tinggal beberapa hari di sini. Nanti Bapak ajarkan pembuatan keris. Iya Pak, saya sangat bersyukur. Dan itu juga kalau Bapak nggak keberatan, saya akan bantu Pak Made. Saya sedang membuat keris pesanan untuk kepala desa di sini. Pak Nyoman namanya. Bapak sudah berpuasa selama 1 minggu. Baik Pak, terima kasih. Saya diperbolehkan belajar membuat keris di sini. Di depan ada kamar kosong. Tinggallah di situ Nak. Yanto pun izin masuk ke kamar samping di dekat pembuatan keris dan menaruh tas kain hitam dan tongkat kayunya. Dan segera Yanto kembali menuju Pak Made yang sedang melihat bahan besi untuk dijadikan keris khas Bali. Yanto sangat kagum dengan Pak Made. Selain dia bisa membantu warga dari serangan sihir, Pak Made bukan orang sembarangan. Karena apa yang dilihat Yanto dilihat juga oleh Pak Made. Yanto pun membantu Pak Made memasukkan bahan besi ke api dengan tradisional, dan terus Pak Made selalu bersyair dengan bahasa yang tidak dimengerti Yanto. Pak Made mengajarkan menempa besi panas yang sudah merah menyala. Hati Yanto terus bersolawat. Seharian menempa, akhirnya istri Pak Made datang, namanya Bu Dewi. Ini sudah mau senja Pak. Di samping Bapak siapa? Oh, ini Nak Yanto dari Jawa. Dia tadi mampir dan ingin belajar membuat keris. Saya Yanto Bu. Pak Made sangat baik, mau mengajarkan membuat keris indah ini. Iya Nak. Nak Yanto sudah makan. Sebentar lagi saya buka puasa Bu. Ya sudah, sekalian nanti sama Bapak makan ya. Bu Dewi sangat baik dan selalu tersenyum, dan mungkin seumuran dengan ibunya Yanto. Ternyata perkiraanku benar. Saat kau menempa besi tadi, pancaran auramu masuk ke dalam keris. Ternyata kau puasa Nak. Bapak yakin yang kita buat keris ini akan terpancar energi positif. Saya selalu disuruh puasa dalam pengembaraan Pak, karena kakek selalu berpesan agar terus mengingat Tuhan dimanapun kita berada. Itulah
Energi positif yang sangat besar ketika kamu menempa besi itu. Bapak jadi gak sabar, ingin segera melihat keris ini terbentuk. Kamu gak usah segan-segan, jalankan ibadah 5 waktumu, sama terus mengingat Tuhan. Iya Pak, terima kasih. Saya jadi gak enak tinggal di sini. Bapak dan Ibu sangat baik. Bapak punya anak tinggal di sini? Mereka semua sudah menikah nak, dan sudah punya rumah masing-masing. Jadi Bapak tinggal berdua dengan Ibu. Ya sudah, hari mau senja, kamu bebersih dan mandi. Sebentar lagi kamu laksanakan sholat maghrib kan? Selesai sholat, kita makan. Iya Pak, terima kasih. Yanto pergi untuk membersihkan badan dan mandi. Tidak terasa maghrib pun tiba. Ternyata di samping kamarnya sudah ada air putih. Yanto pun membatalkan puasanya, lalu melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, Yanto keluar kamar menuju ke depan rumah Pak Made. Rupanya Pak Made sudah menunggu, dan Yanto pun diajak masuk ke dalam rumah dan makan. Selesai makan, Pak Made dan Yanto duduk di luar ngobrol dengan Pak Made. Nampak Pak Made sangat senang ngobrol dengan Yanto, karena Yanto menceritakan pengalaman mistisnya saat di perjalanan, membuat Pak Made kagum. Luar biasa nak perjalananmu. Tidak semua orang bisa melewati itu semua. Kakekmu orang hebat mendidik cucunya. Kapan-kapan nanti saya ingin bertemu kakekmu nak. Iya Pak. Oh iya Pak, apakah Bapak tahu orang yang mengirim 3 makhluk itu ke keluarga Pak Wayan? Waktu Bapak memejamkan mata menerawang siapa pengirimnya, tapi belum tertembus nak. Benteng gaibnya sangat kuat. Dia bukan orang sembarangan. Yang jadi pertanyaan, ada masalah apa orang itu dengan keluarga Pak Wayan? Tidak lama Pak Wayan pun datang dan ikut duduk bersama. Permisi Pak Made, boleh saya bergabung? Baru saja kita ngobrolin masalah tadi. Kau datang panjang umur nak. Silakan beli gabung. Gimana keadaan istri Pak Wayan? Sudah membaik. Semoga saja tidak kejadian lagi. Ini sudah ketiga kalinya nak Yanto. Untung rumah saya dekat dengan Pak Made. Mereka bertiga asik dalam obrolan hingga tidak terasa larut malam dan Pak Wayan izin pamit pulang. Yanto pun pamit menuju kamarnya yang berada di samping di tempat pembuatan keris. Setelah Yanto masuk dan melaksanakan sholat sunnah dan dilanjut zikir, tiba-tiba bayangan Yanto menuju ke seseorang laki-laki dengan ketiga makhluk yang dikirim ke keluarga Pak Wayan. Mereka semua sedang merancang strategi guna membunuh istri Pak Wayan dan juga menghalang Pak Made. Sebut saja namanya Ki Gede dari anak. Rupanya ada bocah yang membantu Pak Made hingga ketiga piaraan saya terusir untuk membunuh keluarga Wayan. Kau masih ikut campur Made. Dari dulu kau selalu menghalangi. Kau tahu dendamku pada keluarga Astika yang menolak lamaran anakku. Mereka semua harus mati karena anakku satu-satunya mati karena bunuh diri. Satu persatu akan aku bunuh. Yanto membuka matanya dan beristighfar dengan keringat di keningnya. Ternyata masalah dendam penolakan lamaran anaknya hingga membuat dendam membara di hati lelaki tua, pengirim ketiga makhluk itu. Alhamdulillah ya Rob, ada bayangan di pikiranku, ternyata masalah dendam. Aku harus berbicara dengan Pak Made. Datanglah makhluk tinggi besar bayangan hitam di depan Yanto, hingga Yanto berdiri. Bayangan itu hanya di dinding dan mengingatkan kepada Yanto, jangan ikut campur masalah dendam ini, atau dia juga akan dibunuh. Sebaiknya kau tidak usah ikut campur, atau kau juga mati. Bayangan itu memudar dan hilang. Aku akan ikut campur jika makhluk seperti kalian merugikan orang lain. Ingat itu. Yanto pun keluar kamar duduk di depan tempat penempaan keris. Kembali melanjutkan Yanto yang terduduk di depan penempaan keris yang sedang memikirkan masalah besar karena energi dari pengirim itu sangatlah besar yang dia khawatirkan keselamatan keluarga Pak Wayan. Saya khawatir karena dendam orang itu membuat aura kegelapannya sangat kuat, ditambah dia memiliki ilmu leak dan orang itu mempunyai demit-demit kegelapan, buta kala. Terdiam Yanto dikagetkan datangnya Pak Made menepuk pundaknya hingga Yanto bersiaga dengan silatnya. Pak Made, saya kirain siapa? Kenapa belum tidur nak? Ketika saya sedang zikir, datang bayangan besar di dinding dan mengancam saya dan juga Pak Made.
Tenang saja nak, kegelapan akan sirna dengan cahaya. Sebenarnya saya tahu orang itu. Dulu dia orang baik, tapi karena dendam di hatinya membuatnya gelap. Mungkin Bapak akan berhadapan langsung dengannya. Karena sudah meresahkan warga juga. Ilmu yang dia miliki dari tumbal-tumbal manusia. Tumbal manusia? Maksudnya Pak Made? Dia memperoleh ilmu hitam dengan menumbalkan manusia pada jangka tertentu. Bapak sudah menegur dan memperingatinya karena kedua orang tua Astika telah meninggal. Mungkin takdir Tuhan, tapi meninggal tidak wajar. Berarti dia mengincar Astika demi dendam dan menumbalkannya, begitu maksud Pak Made? Ya, dulu ilmu hitam itu hanya legenda nak. Entah dari mana dia bisa menguasai ilmu itu. Dia banyak pengikutnya, baik dari manusia maupun buta kala. Jenis siluman lainnya, Bapak hanya bisa memperingatinya. Bahkan dia juga sering mengirim makhluk untuk membunuh saya dan ibu, karena dulu menghalanginya saat menyembuhkan orang tua Astika. Apa benar anak dari orang itu bunuh diri karena ditolak oleh kedua orang tua Bu Astika, Pak Made? Iya nak, dia dari desa sebelah, hanya berjarak sekitar 15 kilo. Bapak mengenalnya. Bapak juga berusaha mengingatkan agar dia tidak terus masuk ke dalam kegelapan. Karena Sahyang Widi sangat murka pada kegelapan dan sikap pendendam. Semoga masalah ini cepat selesai Pak. Dia sudah bukan manusia lagi. Hatinya penuh dengan kegelapan dan kebencian karena ilmu hitamnya sudah melekat dengan darahnya. Apa yang harus kita lakukan Pak? Mungkin ada waktunya kegelapan harus dilenyapkan karena akan merugikan banyak orang. Tentang ilmu leak itu Pak Made, apa orang itu menguasainya? Iya nak, dia menguasai di tingkatan tertinggi. Karena ilmu leak ada tingkatannya, bahkan dia bisa merubah wujud kegelapannya dan menyerang langsung target yang diincarnya. Karena tingkatan ilmu itu membuat para demit tunduk padanya dan patuh pada orang itu. Kegelapan adalah simbol dari iblis. Benar kata Pak Made, kegelapan akan hilang oleh cahaya. Cahaya Tuhan akan menyinari kegelapan. Iya nak, saya terus berdoa semoga keluarga Wayan baik-baik saja. Ya sudah, sebaiknya kamu istirahat. Iya Pak. Yanto masuk kamar, sementara Pak Made masih termenung memikirkan cara melawan. Karena kalau dibiarkan orang itu akan membawa malapetaka. Besok hari raya Galungan. Semoga keburukan akan sirna oleh kebaikan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Setelah Yanto melaksanakan sholat sunnah fajar, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Nah Yanto, apa sudah bangun? Iya sudah Pak. Yanto pun keluar kamar dan membuka pintu. Hari ini adalah hari raya Galungan. Semua warga berkumpul di pura. Nah Yanto kalau mau ikut ayo, boleh menyaksikan di luar pura. Iya Pak, kalau boleh tahu hari Galungan itu hari raya apa ya Pak? Hari di mana rohani dan pikiran kita bersih. Hari di mana dharma baik akan menang melawan dharma buruk. Iya Pak, saya boleh melihatnya Pak. Saya ikut. Saya ingin melihat dari luar pura saja. Yanto pun keluar rumah bersama Pak Made. Nampak Bu Dewi sudah di depan rumah. Dan seluruh warga memakai baju serba putih dengan ikat kepala khas Bali dan juga kembang di atas telinganya, membuat Yanto kagum. Wah, di jalan sudah sangat ramai Pak. Iya nak Yanto, selesai acara di pura nanti ada atraksi ngelawan Barong. Saya sudah tidak sabar Pak ingin melihatnya. Yanto yang dikenal sangat cinta adat dan budaya membuatnya bersemangat ingin melihat. Di tengah jalan Yanto bertemu dengan Wayan dan istrinya. Tok. Iya Bli. Ini hari raya Galungan. Semoga kejahatan akan sirna dengan kebaikan. Di mana hari ini pengabdian kita warga Bali, khususnya umat Hindu kepada Sahyang Widi. Iya, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Semua warga menuju ke pura besar dan masuk. Yanto melihat di luar pura dan melihat budaya dan keanekaragaman adat di negara kita tercinta. Walaupun kita berbeda keyakinan, tapi harus saling menghormati karena kita semua saudara setanah air. Selesai acara di pura, nampak Yanto melihat pawai barongan yang diiringi warga dan gamelan khas Bali. Membuat Yanto takjub dan menyaksikan pertunjukan barong yang terus dikawal warga.
Wah, sangat meriah dan sungguh luar biasa acara adat di Bali dengan gamelan khasnya. Nampaknya Pak Made menghampiri Yanto. Gimana nak, meriah kan acara adat di sini? Kami semua sudah berubah dan berdoa semoga warga di sini dijaga oleh Tuhan dan tetap memegang adat dan budaya leluhur. Iya Pak, semoga kegelapan akan hilang oleh cahaya kebaikan. Selesai acara, Yanto dan Pak Made pergi ke rumah dan melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yanto melihat Pak Made sangat dihormati di kampungnya. Bahkan, pembacaan kitab dibacakan oleh Pak Made ketika di pura. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.